Dilaporkan hilang kapal motor Nazila 05 yang tenggelam di perairan utara Pulau Taliabu, Maluku Utara pada hari Senin 30 Maret 2026. Apa yang menyebabkan kejadian ini? Kita sudah bersama Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Bapak Muhammad Rizal. Pak Rizal, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Risti. Ya, Pak Rizal mungkin boleh diupdate. Pencarian sejauh ini seperti apa, Pak? Iya, sampai hari ini, pagi ini, tim dari Palu sendiri dengan KN SAR Bisma masih melaksanakan pencarian. Kami dibantu semalam pada pukul 22.00 digerakkan satu kapal lagi dari Gorontalo. Saat ini mereka masih berada di search area. Mungkin dalam waktu beberapa saat lagi, karena kami sudah sempat komunikasi dengan beberapa kapal yang melintas. Ya. Mereka sudah komunikasi bahwa ada dua kapal kecil, romper yang mengikat di rakit-rakit. Yang kemungkinan besar itu adalah posisi korban. Kami saat ini butuh waktu kurang lebih 1 jam lagi ke depan untuk bisa memastikan apakah yang dirakit itu betul 27 korban yang kita cari. Seberapa jauh dari lokasi tenggelamnya kapal kalau dilihat, Pak? Iya, kalau kita lihat sendiri dari posisi start kurang lebih 105 nautical mile dari posisi awal start dari Desa Kema itu, dari Taliabu. Oke. Dan apa sih sebenarnya penyebab dari kapal ini tenggelam? Iya, informasi dari kronologis yang disampaikan oleh pemilik bahwa pada saat kapal berlayar di jarak 105 nautical mile dari Pulau Taliabu, kapal terkendala dengan kondisi cuaca gelombang yang tinggi. Ya. Sehingga gelombang tersebut menghantam haluan kapal yang mengakibatkan kapal miring dan tenggelam. Oke. Dan pada saat itu berapa jumlah penumpang secara total? Ya, informasi yang disampaikan di awal ini ada perbedaan sedikit. Jadi di awal diinformasikan oleh pemilik adalah 28 orang kru yang berada di atas kapal penangkap ikan tersebut. Namun setelah kami menerima jumlah manifest yang dikeluarkan oleh Syah Bandar, itu kurang lebih jumlahnya adalah 27 orang. 27 orang. Nah, setelah kami komunikasi kembali, kemarin ada beberapa berita yang menyampaikan bahwa korban telah ditemukan melalui media sosial. Dan ternyata yang menginfokan melalui media sosial itu adalah salah satu nama yang ada dalam manifest, namun tidak berangkat. Sehingga kami menghitung bahwa jumlah manifestnya jumlah korbannya bukan lagi 28, tapi dari data 27 ini kita kurangi lagi 1, jadi 26. Namun ini masih data sementara karena tim dari Basarnas Palu dan Basarnas Gorontalo melalui KN SAR Bisma dan KN SAR 216 belum tiba di lokasi dan belum berhasil menemukan korban, sehingga belum bisa memastikan berapa sesungguhnya jumlah kru yang berangkat pada saat itu, karena bisa saja dari 27 manifest tidak semua berangkat untuk melaut waktu itu. Oke, sementara kalau dari sisi keluarga melapor ada keluarga yang tidak bisa dikontak atau hilang atau terakhir menyampaikan menaiki KM tersebut? Iya, untuk keluarga sendiri belum ada yang menghubungi kami secara langsung dari kru KM Nazila 05 ini. Jadi kami hanya berkomunikasi dengan pemilik kapal. Iya. Dan juga ada kapal satu Nazila 04 yang ditugaskan untuk membantu melakukan pencarian. Namun karena kondisi bahan bakar yang terbatas, mereka hanya menyisir di sekitar selatan Bolaan Mangondo. Baik. Nah, dengan kondisi seperti sekarang, pencarian akan dilakukan sampai dengan berapa hari? Ya, sesuai dengan SOP dari Basarnas bahwa untuk operasi pencarian sendiri akan kita laksanakan kurang lebih 7 hari. Sejak dibukanya operasi SAR. Jadi ini adalah hari kedua kami bergerak dari kemarin. Kami hitung sebagai hari pertama dan hari ini adalah hari kedua pencarian korban. Oke. Dan kalau dilihat dari kendala cuaca dan sebagainya, ini masih membuat jarak pandang terbatas ataupun juga belum ditemukan juga puing-puingnya, Pak Rizal? Iya, untuk puing-puing sendiri belum ada yang ditemukan sampai saat ini. Kemudian untuk kondisi cuaca, kita berdoa hari ini kondisi cuaca agak sedikit berubah, tidak seperti kemarin kondisi yang lumayan
ekstrim pada saat kami melaksanakan pencarian penyisiran dari Luhuk menuju ke lokasi tenggelamnya kapal. Hari ini cuaca sedikit mendukung, ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Oke, baik kalau begitu. Nanti coba akan kita update lagi. Ada himbauan-himbauan mungkin yang terkait dengan hal ini yang mau disampaikan kepada masyarakat? Iya, kami menghimbau pada masyarakat, bukan hanya masyarakat mungkin, lebih ke pemilik kapal yang memiliki kapal lebih dari satu, kemudian area tangkap yang jauh dari daratan lebih dari 5 hingga 10 nautical mile. Kami mengimbau supaya menyediakan alat yang namanya Emergency Position Radio Beacon, EPOB. Ada alat yang Fungsinya apa tuh, Pak? berfungsi iya, fungsinya adalah mengirimkan sinyal mara bahaya. Jadi alat itu pada saat diaktifkan akan mengirim sinyal ke satelit, dan satelit akan menginformasikan ke kami di Basarnas posisi korban, sehingga dimanapun posisi korban bergeser, kami bisa menangkap koordinatnya, sehingga kami tinggal menjemput posisinya di mana seperti itu. Kemudian yang kedua adalah alat komunikasi. Alat komunikasi ini yang sering dilupakan, hanya satu arah antara pemilik dengan kapal, namun tidak berkomunikasi ke stasiun-stasiun radio pantai terdekat. Jadi jarang menginformasikan kepada stasiun radio pantai posisi-posisi mereka pada saat menangkap ikan, demikian. Oke, jadi itu juga menjadi masalah ya. Tapi kenapa Pak mereka tidak langsung melapor? Apa karena memang izin atau operasional kapalnya ini juga dalam tanda kutip tidak sesuai? Di luar konteks itu, kalau masalah kesesuaian itu bukan dari salah satu penyebabnya mungkin ini lebih ke untuk Nazila 05 ini lebih ke faktor cuaca. Mereka sudah mau bergerak namun kondisi cuaca yang kurang. Namun kami harap alat keselamatan yang utama selalu harus ada di atas kapal, demikian. Baik. Untuk yang diturunkan semua kru hari ini berapa totalnya, Pak? Iya, untuk kru hari ini kami menggerakkan KN SAR Bisma. Itu ada 15 personil yang on board. Kemudian RB 216 dari Gorontalo itu ada 20 personil yang on board. Kemudian kami juga dapat dukungan dari Bulan Mangondo, dari Sabandar ada 2 kapal yang digerakkan. Demikian, Mbak. Baik, kalau begitu Pak Rizal, kami doakan semoga proses pencarian berjalan lancar dan juga korban bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Nanti kami mohon update lagi. Selamat pagi, selamat bertugas Pak Rizal dan terima kasih, Mbak. Terima kasih. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Pak Rizal, Muhammad Rizal, maksud kami, yang menyatakan bahwa kapal tenggelam di Maluku Utara sekitar perairan Tali Abu saat ini masih dalam proses pencarian. Cuaca yang mengganggu, artinya cuaca buruk di sekitaran wilayah ini juga membuat proses pencarian menjadi lebih sulit. Diharapkan hari ini bisa ditemukan dan dalam kondisi yang selamat. Pihak keluarga juga belum ada yang melapor dengan kondisi yang ada dan masih kita nantikan proses selanjutnya dari tim SAR.